Iya, ini menarik banget. Tadi ini yang sering terlupa ya oleh orang tua. Kadang kita ingin mengganti sesuatu yang jadi akhirnya melukai itu ya. Ini jarang Betul, banget nih betul. diketahui oleh orang tua termasuk oleh diri saya. Mengganti Hmm. sesuatu menjadi lebih menyenangkan, lebih membahagiakan sehingga kita tidak memiliki banyak kenangan-kenangan sedih gitu ya, kenangan-kenangan buruk. Betul, betul. Kadang kayak ke guling, Mm-mm. saya punya guling sampai punya anak satu. Itu terus aja harus itu, guling kecil. Dan saya Hmm. tidak ingin anak-anak dua ini memiliki kebiasaan seperti saya. Jadi mengganti sampai gelisah, nggak bisa tidur, baunya tuh harus diingat-ingat. Nah, ini mungkin poin banget ya tadi, mengganti segala sesuatu dengan komunikasikan dari jauh-jauh hari, agar tadi yang Betul. menyedihkan ini jadi bahagia ya. Karena anak juga ikut Jadi terlibat bahagia. memilih ya. Oke, okay. Betul, betul. Masya Allah ini. Tadi ada poin lagi Teh Dewi. Ketika target-target itu kita sudah bikin nih checklistnya gitu ya. Kan target tuh kadang ada yang kecapai, ada yang enggak gitu. Nah ini mau mencoba Hmm. memperbaiki target-target tersebut gimana ya? Kadang ya ada anak yang, aduh ini anak udah dikasih program ini, program itu gitu. Tapi keluar dari lisan kita tuh aduh-aduhan gitu ya. Kesel gitu Ah. kan. Manusiawi banget ya. Hmm. Banyak Hmm. Hmm. faktor yang bikin kita emosi. Gimana Hmm. nih Teh Dewi supaya kita tuh nggak Ah, nggak sampai banyak menyedihkannya di hati anak gitu. betul, betul. Nah, kalau misalnya ada beberapa faktor teh, kalau setelah misalnya kita nyetapin, kita udah pelajari nih, anak kita umur 2 tahun, ternyata contohnya ada 10 checklist pembelajaran yang harus dia penuhi, misalnya begitu ya. Setelah hasil dari googling, apa namanya, komunikasi dengan kurikulum Prime Smart, misalnya gitu, oh ada 10 nih gitu ya, targetan dari anak itu. Ternyata sampai ke anak itu selesai 2 tahunnya gitu, udah mau masuk 3 tahun, hanya 5 saja gitu yang tidak terpenuhi. Nah, kalau misalnya ada kasus seperti itu, kalau di Prime Smart kita sudah aware dengan apa namanya, guru-guru kita sudah dibekali dengan kemampuan untuk mendeteksi kekurangan-kekurangan anak. Misalnya What ya, happened gitu ya. bisa ya, ada apa nih dengan anak? Misalnya kita akan mendeteksi disleksia, misalnya gitu ya. Kalau ada anak yang umur 5 tahun kok masih kebolak-balik ya, B dengan D gitu ya. Nggak panik, nggak usah panik, nggak apa-apa gitu. Nanti kita deteksi apakah mungkin anak ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi karena keterbatasannya gitu ya. Keterbatasan itu belum tentu kekurangan loh. Misalnya disleksia gitu ya. Disleksia itu sebetulnya bukan kekurangan, tapi dia melihat dengan versi yang berbeda gitu. Dia bisa melihat B kalau si B-nya itu gitu diperlakukan sebagai apa gitu. Dia harus mengimajinasikan dulu B-nya sebagai sesuatu yang bisa dia tangkap gitu. Karena kerja otaknya berbeda dengan kerja otak kita gitu ya. Kayak apa ya? Kayak beda kamera lah gitu ya, beda kamera, beda prosesor lah gitu. Otaknya itu berbeda. Anak-anak disleksia itu berbeda cara kerja otaknya. Tapi bukan in negative way, sebetulnya dalam positive way gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang disleksia itu sebetulnya dia lebih kreatif ya, lebih berpikir out of the box gitu, bukan sebagai kekurangan gitu ya. Yang jelas kita bagaimana caranya mengkondisikan anak itu untuk mendapatkan yang dibutuhkannya gitu. Untuk misalnya untuk melihat huruf B itu dia harus apa? Oh, imajinasinya gitu. Oh, berarti dikasih gambar si B-nya gitu ya. Ketika mengenalkan B-nya itu harus berupa gambar B, bunga. Jadi si B-nya itu dalam bunga misalnya gitu. Nanti dia akan ingatnya asosiasinya ke bunga itu. Begitulah kurang lebih gitu ya. Jadi kalau di kita di Montessori anak-anak yang checklistnya kurang tadi gitu ya, bukan diasingkan karena kita menganut inklusif juga gitu ya. Anak-anak yang punya kebutuhan yang berbeda juga bisa dikelompokkan dalam kelompok-kelompok yang sama. Cuman kita akan lebih perhatikan terhadap kebutuhannya. Kebutuhan dia mungkin berbeda gitu. Bahkan misalnya autis gitu ya. Ada yang di kita itu ada yang ADHD, ada yang hiperaktif gitu. Gak apa-apa, mereka tetap dikelompokkan dalam tetap kelompok yang sama, tapi perlakuannya atau pengkondisiannya disesuaikan dengan kebutuhan anak gitu. Mungkin kalau misalnya di rumah homeschooling dan ibu menyadari bahwa anak saya nggak nyampe-nyampe nih gitu ya ke targetan yang ini, mungkin sudah saatnya ibu datang ke apa namanya, berbincang gitu ya dengan orang yang pakar gitu ya untuk mendeteksi apakah anak ibu ada apa namanya, kendala teknis gitu ya. Kendala teknis lah kita katakannya ya, bukan sebagai satu
apa ya, kecacatan atau kekurangan gitu, kendala teknis yang ada. Atau mungkin dia gaya belajarnya berbeda misalnya ya. Misalnya dia kinestetik gitu. Jadi dia nggak bisa melihat belajar dengan cara yang dilihat aja, tapi harus bergerak, kan bisa jadi begitu gitu. Ada beberapa kendala-kendala yang harus jadi concern kita gitu ketika anak tidak mencapai target yang kita tetapkan gitu.